Mari kita selami kisah Padang Tih, atau juga dikenal sebagai Dataran Tih atau Lembah Tih, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu bagian penting dari sejarah Bani Israel yang penuh pelajaran. Setelah keajaiban terbelahnya Laut Merah dan musnahnya Fir'aun beserta bala tentaranya, Bani Israel akhirnya bebas dari perbudakan panjang di Mesir. Dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka memulai perjalanan menuju tanah perjanjian, Kanaan. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan kesabaran mereka di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Padang Tih, sebuah hamparan gurun pasir yang luas dan tak berujung. Awalnya, semangat mereka membara. Tapi, seiring berjalannya waktu, keganasan gurun mulai menggerogoti. Matahari yang terik menyengat, pasir-pasir panas membakar telapak kaki, dan air menjadi barang langka yang sangat berharga. Keluhan mulai terdengar. Mereka merindukan makanan lezat di Mesir, bahkan jika itu berarti kembali menjadi budak. Mereka melupakan mukjizat besar yang baru saja mereka saksikan. Mukjizat dari langit dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, tidak membiarkan umatnya kelaparan dan kehausan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, lapisan putih bersih seperti salju akan menutupi tanah gurun. Inilah manna, makanan manis seperti madu yang rasanya lezat dan mengenyangkan. Bersamaan dengan itu, datanglah salwa, burung-burung puyuh yang gemuk, beterbangan rendah sehingga mudah ditangkap. Mereka hanya perlu mengumpulkan sesuai kebutuhan harian, karena jika disimpan, manna akan membusuk dan salwa akan berulat. Ini adalah pelajaran tentang rasa syukur dan tidak serakah, namun sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mematuhinya. Masalah air juga menjadi momok. Di tengah kehausan yang melanda, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah. Maka, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Seketika, dari batu itu memancarlah 12 mata air, masing-masing untuk satu suku Bani Israel. Air yang jernih dan segar mengalir, memuaskan dahaga ribuan orang di tengah gurun gersang. Ini adalah mukjizat lain yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kepemimpinan Nabi Musa. Awan penuntun dan pakaian abadi. Tidak hanya makanan dan air, Allah juga melindungi mereka dari sengatan matahari gurun yang kejam. Sebuah awan tebal dan teduh senantiasa menaungi mereka sepanjang hari, bergerak mengikuti perjalanan mereka. Di malam hari, ketika suhu gurun menjadi sangat dingin, tiang-tiang api membimbing dan menghangatkan mereka. Lebih dari itu, pakaian mereka tidak pernah usang, dan kaki mereka tidak pernah terluka, meskipun berjalan berpuluh-puluh tahun di gurun. Ini adalah bentuk penjagaan Allah yang sempurna, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sehingga mereka bisa fokus pada perjalanan dan pembelajaran. Kesabaran yang diuji dan hukuman kebingungan, meskipun segala kebutuhan mereka terpenuhi secara ajaib, Bani Israel tetap menunjukkan sifat-sifat yang kurang baik, keluh kesah, kurang bersyukur, dan keraguan terhadap perintah Allah. Mereka berulang kali meminta hal-hal yang aneh, bahkan meragukan kepemimpinan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian, Kanaan, mereka menolak karena takut akan kaum raksasa yang mendiami negeri itu. Mereka lebih memilih untuk terus berkeliaran di gurun daripada menghadapi tantangan. Akibat ketidakpatuhan dan kurangnya iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada mereka. Bani Israel tersesat dan berputar-putar di Padang Tih selama 40 tahun. Selama masa itu, setiap kali mereka merasa telah menemukan jalan keluar, mereka akan kembali ke titik awal yang sama. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, sebuah metafora untuk kebingungan spiritual dan mental mereka. Selama 40 tahun ini, generasi yang keras kepala dan tidak beriman dari Mesir secara perlahan meninggal dunia. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dua orang dari antara mereka yang taat dan beriman, yang selamat dari generasi awal. Generasi baru yang lahir dan besar di Padang Tih, yang lebih terbiasa dengan mukjizat dan lebih patuh, yang akhirnya akan memimpin mereka untuk menaklukkan Kanaan. Kisah Bani Israel di Padang Tih adalah sebuah pengingat yang kuat tentang pentingnya kesabaran, syukur, dan kepatuhan kepada Allah. Meskipun mereka diberi mukjizat demi mukjizat, banyak dari mereka yang tetap gagal dalam ujian iman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemudahan dan kenyamanan tidak selalu membawa pada ketaatan, dan bahwa cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual menuju keberhasilan. Pada akhirnya, melalui cobaan panjang di Padang Tih, Allah memurnikan Bani Israel dan mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian sebagai umat yang lebih kuat dan beriman. Setelah melewati 40 tahun di Padang Tih, generasi baru Bani Israel yang lebih taat dan beriman, dipimpin oleh Yosua bin Nun, akhirnya berhasil memasuki tanah perjanjian, Kanaan. Mereka menaklukkan kota-kota dan menetap di sana, membangun kehidupan baru di negeri yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nenek moyang mereka. Selama beberapa waktu, mereka hidup dalam kemakmuran dan kedamaian, asalkan mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Taurat dan perintah-perintah Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat-sifat lama Bani Israel mulai muncul kembali.
Mereka mulai melupakan nikmat Allah dan janji-janji yang telah mereka buat. Mereka cenderung mudah terpengaruh oleh kebudayaan dan kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang menyembah berhala. Mereka mulai menyimpang dari jalan yang lurus, melanggar hukum-hukum Allah dan melakukan berbagai kemungkaran. Para nabi dan rasul diutus berulang kali untuk mengingatkan mereka, menyeru mereka kembali kepada keimanan yang murni dan ketaatan kepada Allah. Namun, banyak dari Bani Israel yang justru menolak seruan para nabi, bahkan ada yang sampai membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Mereka merasa sombong dengan status mereka sebagai umat pilihan, dan mengira bahwa mereka tidak akan pernah dihukum, meskipun mereka terus-menerus berbuat dosa. Pembangkangan mereka mencapai puncaknya dalam berbagai bentuk. 1. Pelanggaran syariat. Mereka sering melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Taurat, seperti hukum tentang hari Sabat, larangan riba, dan berbagai aturan moral. 2. Penyembahan berhala. Meskipun telah menyaksikan mukjizat besar, mereka kembali terjerumus pada praktek menyembah berhala dan patung-patung, meniru bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. 3. Keras kepala dan sombong. Mereka menunjukkan sikap keras kepala dan sombong terhadap peringatan para nabi, merasa bahwa mereka lebih tahu atau bahwa mereka tidak perlu mengikuti perintah Allah secara ketat. 4. Penolakan dan pembunuhan nabi. Puncak dari pembangkangan mereka adalah penolakan dan bahkan pembunuhan terhadap beberapa nabi yang diutus untuk membimbing mereka, menunjukkan betapa jauhnya mereka menyimpang. Akibat dari pembangkangan dan kesombongan yang terus-menerus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada mereka. Hukuman itu datang dalam bentuk musuh-musuh yang kuat, yang diizinkan Allah untuk menyerang dan menaklukkan mereka. Mereka kehilangan kekuatan, kehormatan, dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan kendali atas tanah mereka sendiri. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah ketika kerajaan Babilonia, di bawah pimpinan Nebukadnezar, menyerbu Yerusalem, menghancurkan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang pertama, dan membawa sebagian besar Bani Israel sebagai tawanan ke Babilonia. Ini adalah pengasingan besar pertama mereka, di mana mereka hidup sebagai budak di negeri asing, jauh dari tanah yang mereka anggap sebagai warisan. Kemudian, setelah mereka kembali dan membangun kembali, mereka kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah mereka dipenuhi dengan siklus pembangkangan, hukuman, dan pengasingan. Mereka diserbu oleh berbagai kekaisaran, seperti Asyur, Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Puncaknya adalah ketika Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem dan Baitul Maqdis yang kedua pada tahun 70 Masehi setelah pemberontakan besar Bani Israel terhadap kekuasaan Romawi. Kali ini, kehancuran itu jauh lebih parah. Mereka diusir secara massal dari tanah mereka, menyebar ke seluruh penjuru dunia, hidup sebagai diaspora tanpa tanah air selama berabad-abad. Mereka menjadi kaum yang tercerai-berai, kehilangan kedaulatan dan tempat tinggal mereka sendiri, sebagai konsekuensi langsung dari pembangkangan dan pelanggaran janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pembangkangan dan kehilangan tanah Bani Israel adalah pelajaran yang mendalam tentang pentingnya menjaga amanah, bersyukur atas nikmat, dan patuh pada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada umat yang kebal dari hukuman jika mereka terus-menerus menyimpang dari jalan kebenaran, bahkan jika mereka pernah menjadi umat yang dipilih dan diberkahi.